Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 26 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pusat Semua Kebaikan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu di pagi ini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pusat Semua Kebaikan. Dan ayat firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 68. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dalam kemanusiaan Kristus, ada benang emas yang mengikat orang miskin yang percaya, yaitu percaya pada kasih yang tak terbatas dari jiwanya. Dia adalah tabib agung. Di dunia kita, dia menanggung kelemahan kita dan memikul beban kita. Dia adalah penyembuh yang perkasa dari segala penyakit. Dia miskin, namun dia adalah pusat dari semua kebaikan, semua berkat. Dia adalah sumber kekuatan bagi semua yang mengabdikan kekuatan mereka untuk upaya menjadi anak-anak Allah. Kristus pernah menjadi sahabat orang miskin. Dia memilih kemiskinan dan menghormatinya dengan menjadikannya miliknya. Dia telah melepaskan penghinaan selamanya dari orang miskin dengan memberkati mereka sebagai pewaris kerajaan Allah. Begitulah pekerjaannya. Dengan membaktikan dirinya untuk hidup dalam kemiskinan, dia menebus kemiskinan dari kehinaannya. Dia menempatkan posisinya dengan orang miskin, agar dia dapat mengangkat stigma yang telah dilekatkan dunia pada kemiskinan. Dia tahu bahwa cinta kekayaan. Dia tahu bahwa cinta tersebut merusak banyak jiwa. Hal tersebut menempatkan mereka yang kaya di tempat bahaya, di mana mereka cenderung menuruti setiap keinginan untuk kemegahan. Hal itu membuat mereka memandang rendah orang yang menderita tekanan kemiskinan. Hal itu mengembangkan kelemahan pikiran manusia dan menunjukkan bahwa terlepas dari banyaknya harta mereka, orang kaya yang demikian tidak kaya akan Tuhan. Tetapi banyak orang yang telah dibentuk oleh penilaian palsu yang ditempatkan pada orang-orang kaya duniawi. Orang yang memiliki rumah dan tanah dipuji dan ditipu oleh rasa hormat yang diberikan kepadanya. Mungkin memandang rendah orang miskin yang memiliki kebajikan yang tidak dimiliki orang kaya. Ketika ditimbang dengan timbangan emas di tempat kudus, orang kaya yang cinta diri dan tamak akan didapati kekurangan, sementara orang miskin yang hanya bergantung pada iman kepada Tuhan untuk kebajikan dan kebaikannya akan dinyatakan sebagai pewaris kekayaan abadi dalam kerajaan Allah. Perenungan, mengapa Yesus memilih untuk menjadi miskin, menyatukan nasibnya dengan orang-orang yang tidak berdaya dan terpinggirkan? Bagaimana saya meniru kasih Yesus bagi yang menderita dan tertindas? Jadi pusat semua kebaikan ada pada Yesus. Walaupun Yesus ketika turun ke dunia tidak membawa semua kekayaannya ke dunia ini. Bisa jadi ada banyak orang kaya di atas dunia ini. Bisa jadi mereka juga adalah penyumbang bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita membanding dengan Yesus, kalau Yesus juga membawa harta dari surga ketika dia turun ke dunia ini, dia juga bisa menjadi penyumbang pada waktu itu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Yesus tidak memilih menjadi penyumbang sehingga dia dapat dihormati oleh orang lain di sekitarnya. Tapi dia menggunakan kebaikannya. Bahkan dia adalah pusat kebaikan ketika dia membuat mujizat, memohon kepada Allah, menyembuhkan sakit penyakit dan lain sebagainya yang dia lakukan.
Dia menunjukkan kebaikannya kepada setiap orang, bukan dengan mendonasikan hartanya kepada dunia ini, kepada orang lain. Bukan berarti itu tidak perlu, tetapi kebaikan yang perlu ditunjukkan bukan saja ketika kita memiliki banyak harta. Kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Kita juga bisa menjadi pusat dari semua kebaikan ketika kita membagikan kasih Allah kepada orang lain di sekitar kita. Bukan hanya dengan kita membagikan harta kita. Bisa jadi orang yang memiliki kekayaan di dunia ini berpotensi untuk menjadi tinggi hati, menjadi ke arah kesombongan. Walaupun tidak semua demikian. Bahwa banyak juga orang yang rendah hati, tetapi dia juga memiliki sifat-sifat untuk bagaimana memperhatikan orang lain di sekitarnya. Tetapi ini berpotensi, karena setiap kali orang memiliki kekayaan, dia memiliki potensi untuk jatuh ke dalam ketamakan. Itulah sebabnya pekabaran hari ini mengajak kita bahwa berbuat baik bukan nanti kita tunggu menjadi orang kaya. Kita dapat melakukannya sejak kita dalam keadaan sulit, sama seperti yang Yesus telah teladankan. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran pagi ini, biarlah dapat jadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih, kuasa-Mu menjadi bagian kami supaya pekabaran ini betul-betul menjadi berkat bagi kami. Pelihara kami hari ini di setiap tugas kami, biarlah kami tidak sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Inilah menjadi doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.